Komisioner KPU almarhum Firyan pun juga dipanggil untuk kasus ini. Padahal sudah meninggal. Masalahnya kata teman-teman, ini KPK mau melakukan serius dengan kasus ini atau mau main jelangkung gitu loh. Karena orang sudah meninggal. Ya. Gimana kalau nanti dipanggil 2 kali? Apakah mau dipaksa, mau datang ke makamnya? Demikian sidang perkara pra-peradilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2025 dengan agenda memanggil kembali termohon. Demikian sidang ditutup. Kita jangan berprasangka buruk lah terhadap KPK. Mari kita hormati, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga belum sempat hadir. Proses pra-peradilan ini, bukti permulaan menghalang-halangi penyidikan ini benar bagi penegakan hukum kita. Ya, pra-peradilan dikatakan oleh para penasihat hukum kami merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang menyangka bersama. Sehingga hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti dan model baik Kami semuanya optimis, kami yakin ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, yaitu ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan. KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara. Sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto hari ini ditunda. Penundaan lantaran KPK tidak hadir. Kuasa hukum mempertanyakan bukti permulaan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Sementara KPK absen karena mempersiapkan materi sidang. Namun KPK yakin telah mengantongi bukti yang cukup untuk menjerat Hasto Kristianto sebagai tersangka. Bersama saya Davi Pratama, inilah Rakyat Bersuara. Seperti biasa, pemirsa, saya langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara. Yang pertama ada Mas Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Apa kabar Mas Guntur? Silakan. Berikutnya hadir pula di panggung Rakyat Bersuara ada Irma Huta Barat, politisi. Luar biasa. Selamat malam. Kabar Mas Davi, duduk di mana saya? Baik, silakan. Terima kasih. Ya, selanjutnya pemirsa, hadir pula pengamat politik Bang Emrus Hyombing. Selamat malam, Bang Emrus. Silakan, Bang Emrus. Terima kasih. Selanjutnya saya undang kembali ada ex penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Silakan naik ke atas panggung, Mas Yudi. Salaman dulu. Ini Mas Yudi, mikrofonnya, senjatanya, jangan lupa. Silakan duduk. Dan berikutnya juga sudah hadir di tengah-tengah mahasiswa di floor ada Bang Martin Simanjutak. Namun sebelum itu saya panggil ke atas panggung Bang Patra M. Zen, silakan.
Selamat malam Bang Patra. Hampir lupa saya. Selamat malam Bang Patra. Luar biasa, sehat-sehat. Silakan duduk Bang Patra. Nanti juga akan bergabung bersama kita pemirsa, Bang Martin di situ, tapi nanti kita juga akan mengundang Bang Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang sedang dalam perjalanan. Oke. Saya ingin pertama saya ingin mengetahui apa yang terjadi dalam persidangan hari ini yang tadi ditunda. Bang Patra, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk menceritakan tadi seperti apa. Terima kasih Bang Davi atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan relas panggilan sidang untuk sidang perdana permohonan pra peradilan itu semestinya hari ini. Kami hadir pagi, lalu tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, sidang dibuka dan tentu saja hakim meminta legal standing, lalu kami sampaikan surat kuasa dan juga dokumen untuk untuk permohonannya. Nah pada hari itu, pada tadi pagi, ya, Pak Hakim juga menyampaikan ada surat permohonan dari pihak KPK yang memohon penundaan selama 3 minggu. Kebetulan saya yang ke depan membaca surat permohonannya. Nah permohonannya ini 3 minggu tetapi Pak Hakim menunda sampai tanggal 5 Februari itu. Anda kecewa? Gimana tanggapan Anda tentang alasan yang diberikan oleh KPK? Ya kalau nggak datang aja, nggak usah pakai alasan kan gitu. Alasannya mempersiapkan berkas katanya, masih ada yang belum siap. Ya nanti kan tanggal 5 dipanggil kan, di sidang diminta hadir lagi kan. Oke. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, penundaan dengan alasan mempersiapkan berkas, kemudian mempersiapkan administrasi dan lain sebagainya. Tanggapan Anda? Ya saya pikir ini kan bagi saya di KPK yang berpengalaman ya, ketika ada tersangka yang melakukan pra peradilan memang lebih ke masalah teknis ya. Bahwa nanti kan yang maju ke sidang itu kan bukan langsung penyidiknya yang sudah memahami perkaranya dari A sampai Z, tetapi dari teman-teman yang ada di Biro Hukum yang diberikan kuasa oleh pimpinan KPK, di mana tentu ya saya melihat ya KPK saya pikir ya agak serius ya dalam menangani kasus ini ya, bagaimana mereka sebenarnya meminta penundaan waktu 3 minggu tetapi ya hakim hanya memperbolehkan ataupun mengabulkan hanya 2 minggu. Artinya di 5 Februari. Saya pikir mungkin permohonan dari pihak Pak Hasto itu banyak ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak hal yang harus dilengkapi ya dalam sisi administratif ya. Yang pertama itu kan terkait dengan alat-alat bukti ya, kemudian barang bukti yang nanti akan dilegalisir ya, termasuk BAP yang digunakan oleh KPK ketika menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, sebagai keterangan saksi gitu kan. Tapi gini Mas, kemudian juga tentu penyidik akan menjelaskan kepada teman-teman di Biro Hukum terkait dengan perkara ini. Jadi saya pikir ketika hakim pun ya mengabulkan ya sama seperti Bang Patra ya kita tunggu saja di tanggal 5 Februari seperti apa jawaban dari pemohon, karena saat termohon ya, karena saat ini ya kita pun juga belum bisa membahas terlalu dalam ya, karena dari pemohon pun belum membacakan permohonannya. Kalau sudah membacakan kita bisa melihat nih celah-celah apa yang akan digunakan atau yang bisa dilakukan oleh KPK untuk memperkuat keyakinan supaya permohonan dari Pak Hasto itu ditolak dan KPK bisa menang. Seperti itu. Oke, tapi pertanyaannya kemudian begini, bukankah KPK telah mengantongi bukti begitu kan? KPK kan yakin sudah ada bukti permulaan. Kemudian masyarakat juga bertanya, apakah butuh waktu selama itu untuk mempersiapkan kemudian hadir di sidang pra peradilan?
Ya kalau bagi saya memang itu yang harus disiapkan oleh KPK. Tadi saya sampaikan bahwa nanti yang maju kan bukan penyidik KPK-nya. Kalau penyidik KPK-nya mudah gitu kan. Termasuk tadi saya katakan harus ada legalisir juga. Legalisir kaitannya dengan administrasi berarti? Administrasi, karena nanti akan diserahkan kepada hakim. Ya. Kan biasanya permohonan pra peradilan itu kan supaya penetapan tersangka itu kan gugur. Terkait dengan apakah KPK mempunyai dua alat bukti yang cukup. Ya. Nah nanti KPK akan membawa semua alat bukti yang mereka miliki. Ya itu yang menurut saya kan selama ini strategi KPK biasanya yang nggak semua alat bukti disampaikan di pengadilan gitu ya. Nah saya berharap bahwa untuk kali ini ya KPK harus bertarung secara sungguh-sungguh dan serius ya, semua alat bukti yang terkait dengan Pak Hasto sampaikan saja di pengadilan bahwa ini loh yang kami miliki. Karena kan pengadilan sidang pra peradilan ini kan terkait dengan formil. Ya, kita berharap KPK kan belajar dari kesalahan dari kesalahan 2 kali kekalahan di pra peradilan sebelumnya. Ya, bagaimana itu menurut saya menjadi cambukan bagi KPK. Karena pernah kalah, jadi harus lebih berhati-hati, begitu. Berhati-hati dan serius. Dan serius. Itu. Oke, baik. Saya ke Gus Guntur, silakan. Tanggapan Anda ketika tadi alasan KPK belum mempersiapkan dan butuh waktu untuk mempersiapkan? Ya, terus terang kami dari PDI Perjuangan itu kecewa. Kecewa karena KPK itu tidak seperti klaim yang mereka lontarkan bahwa mereka sudah memiliki bukti yang cukup untuk mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Terus terang panggilan Pengadilan Negeri Selatan itu jam 9. Kami sudah di sana itu jam setengah 9. Kemudian kami dikabarkan jam 9 bahwa ada rapat dari hakim dan kami hormati dan persidangan itu akan dimulai jam 10. Jam 10 tepat benar dimulai, ternyata dari pihak KPK itu tidak datang. Dan mereka telah memberikan surat permohonan, tapi surat permohonan itu tidak ditembuskan kepada kami. Anda tidak tahu? Nggak ada. Kami nggak ada. Jadi kami terus terang sangat kecewa dan kami semakin yakin bahwa klaim KPK terkait dengan alat bukti untuk mentersangkakan Mas Hasto itu benar-benar tidak cukup. Karena kalau mereka sudah yakin dengan alat bukti itu, maka semestinya mereka hadir. Dan terkesan KPK itu tidak menghormati pengadilan. Ini bagi kami ya. Bagi partai politik. Karena hakim itu sudah datang, kemudian dari pemohon semuanya sudah datang, tapi dari KPK itu hanya mengirimkan surat. Jadi pengadilan itu bagi kami bukan kantor pos yang bisa menembuskan surat-surat. Seharusnya kalau bagi kami, kalau KPK punya itikat yang baik, mereka paling enggak mengirimkan utusan atau kuasa hukumnya untuk menjelaskan kenapa mereka tidak datang. Karena hakim itu sudah membuka sidang bagi kami. Dan itu resmi, sidang dibuka. Pemohon juga kuasa hukumnya sudah hadir semuanya di situ. Dan kami sangat menunggu apa yang menjadi persoalan pentersangkaan kepada Sekjen PDI Perjuangan. Nah ketika KPK tidak hadir dan terkesan menghina pengadilan dengan hanya mengirimkan surat, tidak datang mengirimkan sidang waktu itu, jadi terkesan kami melihat KPK bermain-main dengan proses persidangan ini, maka kami semakin tidak yakin bahwa KPK itu punya bukti. Kalau benar KPK punya bukti untuk mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, paling enggak mereka datang. Atau memberikan alasan kenapa mereka tidak datang. Karena kami melihat jangan-jangan KPK memang tidak punya bukti. Jadi Mas Hasto itu ditersangkakan dulu, kemudian baru saksi-saksi dipanggil untuk mencari-cari yang disebut dengan bukti. Sampai saksi yang meninggal pun, ya mohon maaf, ya Komisioner KPU almarhum Firyan pun juga dipanggil untuk kasus ini. Padahal sudah meninggal. Masalahnya kata teman-teman, ini KPK mau melakukan serius dengan kasus ini atau mau main jelangkung gitu loh. Karena orang sudah meninggal. Gimana kalau nanti dipanggil 2 kali? Apakah mau dipaksa, mau datang ke makamnya, gitu kan? Dengan saksi yang sudah meninggal. Dan ternyata tidak hanya 1 kali. Kami baca tahun 2016 KPK juga melakukan hal yang sama, memanggil saksi yang sudah meninggal. Tahun 2023 pun juga memanggil saksi yang sudah meninggal. Jadi kami lihat
kayaknya KPK memang mengada-ngada mentersangkakan Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian melakukan, setelah tersangka baru melakukan penggeledahan, mendramatisir, menggeledah rumahnya Mas Hasto. Ternyata yang didapat hanya flash disk kecil sama buku catatan kecil yang kemudian mereka masukkan ke dalam sebuah koper besar, seakan-akan mereka mengambil hal yang banyak dari rumahnya Mas Hasto Kristianto. Ya. Jadi kami melihat bahwa di situ KPK tidak memiliki etikat yang baik untuk menghormati proses pra-peradilan. Karena ketika kami sebelum ini dikatakan, ayo dong ajukan pra-pit, ayo dong pra-peradilan. Ternyata setelah pra-peradilan kami mohonkan, KPK responnya seperti itu. Jadi seakan-akan kami melihat mereka tidak menghormati proses pengadilan, hanya mengirimkan surat dan suratnya tidak ditembuskan kepada kami. Dan Anda semakin ragu ya KPK punya bukti ya? Semakin ragu dan melihat KPK itu melihat pengadilan kok kayak kantor pos gitu, menembuskan surat. Itu kalau bagi kami. Itu aja. Terima kasih. Mas Yudi, silakan. Kayak kantor pos katanya ini. Mengapa tidak mengirimkan utusan yang hadir minimal di dalam persidangan, kemudian menyampaikan alasan-alasan ketika KPK tidak bisa hadir dan mengikuti pra-peradilan? Ya memang dengan surat pun kan juga tidak menjadi masalah Bang bagi hakim kan, dan hakim pun kemudian kan mengabulkan walaupun tidak sepenuhnya ya, KPK minta 3 minggu ya, tapi kan hanya 2 minggu dan kemudian ditutup. Jadi saya pikir ketika KPK tidak datang kan permasalahannya kan bukan KPK takut menghadapi ya, tapi KPK mohon waktu gitu kan Bang. Dan saya pikir kan nanti apa yang disampaikan oleh Bang Guntur itu nanti kan juga akan disampaikan oleh KPK. Memang ada yang menarik ya, saya melihat ada 2 hal yang dilakukan oleh KPK. Pertama, ya sebelum menetapkan tersangkanya Pak Hasto, tentu ada 2 alat bukti yang cukup. Kemudian pasca itu, nah sekarang apakah nanti penasihat hukum akan bermain di masalah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, barang buktinya apa, alat buktinya apa, atau kemudian komprehensif apa saja yang dimiliki oleh KPK? Karena tidak jadi masalah Bang, ketika pasca penetapan tersangka, penyidik melakukan penggeledahan, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Kemudian ya terkait dengan ya adanya saksi yang dipanggil ternyata sudah meninggal, ya bentuk itu kan sebuah konfirmasi yang sangat bagus gitu ya, bahwa ketika penyidik itu kan mereka melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya. Kemudian ketika dipanggil sudah meninggal, maka ya saya pikir itu akan menjadi suatu masukan ya bagi penyidik ya, seperti itu kan. Bagi penyidik kan yang penting kan surat panggilan sudah dilayangkan, kemudian ketika sudah meninggal dan nanti biasanya penyidik akan mendatangi keluarga untuk mendapatkan bahwa yang bersangkutan saksinya sudah meninggal. Karena ketika dipanggil tentu ada hal yang ingin diperiksa oleh penyidik Bang. Jadi ya saya pikir itu hanya administratif dan teknis saja bagi saya sih Bang. Menurut saya enggak Mas Yudi. Jadi gimana kita mau menemukan tersangka utama dalam kasus ini, yaitu Harun Masiku yang sudah buron 5 tahun. Harun Masiku tidak bisa ditemukan, Hasto Kristianto menjadi kambing hitam. Ternyata KPK pun tidak tahu bahwa saksi yang dipanggil pun itu sudah meninggal. Gimana kita mau memburu buronan yang sudah 5 tahun? Saksi yang sudah meninggal tahun 2002 pun KPK tidak tahu. Makanya kami meragukan kapasitas KPK dalam hal ini. Kemudian juga kami melihat bahwa ini lebih ke soal motif politik. Mau Kongres PDI Perjuangan, sepertinya KPK mau mengulur-ngulur waktu untuk memelihara ketegangan karena terkait Kongres PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kami semakin yakin ketika KPK tidak pernah serius untuk memberikan jawaban bahwa ini adalah hak dari Mas Hasto untuk mengajukan pra-peradilan. Kemudian sedemikian rupa terkesan tidak menghormati pengadilan. Bagi kami bahwa KPK tidak memiliki bukti untuk menjadikan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Bagi kami. Baik. Saya ke Inang Irma terkait motif politik itu. Ada dugaan bahwa penetapan Mas Hasto sebagai tersangka ada motif politik. Tanggapan Anda? Jadi sebetulnya kan kalau yang dilihat di politik itu kan di pentas depannya saja. Kita balik dulu runutkan, ini sudah 5 tahun yang lampau ya. Pada waktu itu ada kasus penyuapan terhadap Ketua KPU Wahyu Setiawan yang ingin dituduh pada waktu itu Hasto memberikan suap kepada Ketua KPU agar supaya Harun Masiku yang pada waktu itu nomor 5 di Sumatera Selatan ya, sebagai caleg menjadi nomor 1, menggantikan
Nasaruddin Kimas yang meninggal dunia. Seharusnya kan nomor 2 yang naik. Lalu ini menjadi aneh, kenapa yang nomor 5 dinaikkan? Ada apa? Kan pertanyaannya begitu. Kalau melihat behind the scene ya, bukan hanya teknis apa yang dibicarakan, dan saya pikir KPK dalam hal ini juga ingin mencari bukti yang lebih banyak. Karena hal ini sudah cukup lama. Lalu juga pada waktu itu KPK tahun 2020 kan masih di bawah pemerintahan yang lama. Pada waktu itu partai beliau inilah yang berkuasa saat itu. Kalau bicara soal politik ya. Karena kalau kita bicara soal logika hukum, itu tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Yang bicara lebih kepada logika kekuasaan akhirnya ya kan. Bagaimana orang yang nomor 5 bisa naik ke nomor 1. Dan itu ada dugaan korupsi atau suap di dalam hal itu. Nah kalau kita merunut ke arah situ, kan pertanyaannya kenapa Hasto Kristianto ingin sekali Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR, menggantikan nomor 1 yang meninggal dunia. Sementara ada nomor 2, Rizky Aprilia. Ya. Ada nomor 2, ada nomor 3, dan ada nomor 4. Nah ini pertanyaan yang menurut saya lebih substantif kalau dari sisi politik ya. Kan Anda tahu kalau di partai politik misalkan Mas Guntur nomor 1, ya yang maju nomor 2, kalau ini meninggal dunia atau tidak bisa maka PAW-nya nomor 2 atau nomor 3. Nomor berikutnya. Yes. Nah penting sekali nih Harun Masiku ini. Sampai harus dibela oleh Sekjen PDIP sendiri. Ya kan, ada apa pertanyaannya. Nah itu yang saya pikir harus diungkap karena ini menjadi gerbang, bukan hanya persoalan seorang Sekjen PDIP ditangkap. Dulu juga pernah ada Ketua DPR RI yang ditangkap. Pra peradilan juga. Ya kan. Dan di pra peradilannya juga menang. Tapi kemudian tertangkap. Ya, jadi dalam hal politik ini ya memang ada tarik ulur kekuasaan juga, tetapi KPK dalam hal ini saya pikir ya sudah harus menggali lagi file-file yang lama dan juga ditangkapnya tahun 2025. Peristiwanya kan 5 tahun yang lampau. Dan ini terlalu lama untuk sebuah proses hukum yang sebetulnya sederhana. Jadi kan pertanyaannya kenapa sih Harun Masiku ini bisa menghilang di Republik ini, katanya keluar negeri lalu pulang lagi, dan selalu di situ disebut bahwa memang Sekjen PDIP adalah orang yang mati-matian ingin mendukung dan membela. Kan pertanyaannya why? Ada apa di belakang itu? Kalau itu soal politik gitu loh. Baik. Nanti kita lanjutkan. Berhenti sampai di why. Mengapa? Nanti kita berikan kesempatan Guntur untuk menjawab. Pemirsa, isu hangat kadang bikin penat. Apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Davi Pratama. Kita kembali usai jeda.